Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum PGWeb acara kelima. Di acara kali ini kita akan membuat eh, fitur untuk untuk membuat garis dan juga poligon. Namun di sini kita juga menambahkan beberapa library dan juga bahan-bahan lainnya. Pertama itu ada leaflet draw. Di sini digunakan untuk membuat dan mengedit geometri seperti titik, garis, dan juga poligon. Selanjutnya ada WKT parser. Di sini digunakan untuk membaca, mengurai, dan memahami data geometri yang diwakili dalam format WKT. Selanjutnya ada GeoJSON digunakan untuk mempresentasikan data geografis berbasis JSON. Selanjutnya ada well-known text digunakan untuk mempresentasikan geometri spasial dalam teks agar mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Selanjutnya ada jQuery digunakan untuk mempermudah penulisan skrip di dalam dokumen HTML. Selanjutnya ada Toast dalam Bootstrap. Toast ini digunakan untuk menampilkan pesan singkat kepada pengguna dalam ketika menghasilkan pembuatan suatu fitur di dalam website. Sebenarnya library ini telah digunakan di acara sebelumnya dan di acara kali ini tuh kita tinggal melanjutkan pembuatan fitur polygon dan juga polylens. Polygon dan juga polylens sehingga kita tidak perlu memasukkan library lagi. Yang pertama itu kita membuka Visual Studio Code di mana kita langsung menuju ke file pointcontroller.php. Nah, di situ kita masukin ini validate request, di mana ketika kita mengisi nama itu harus terisi dan juga geom itu juga harus terisi. Kemudian is required. Kemudian kita mencoba menampilkan tools di dalam point controller ini di bagian sini. Nah, ketika kita itu berhasil membuat titik, itu nanti akan muncul pop-up yaitu point created successfully. Namun ketika kita salah dalam membuat point itu, nanti akan muncul pesan berupa fail to create point. Nah, pengaturan itu kita atur di dalam create point ini, di dalam if this point create data, return redirect back with error. Kemudian ketika sukses, itu akan muncul pesan sukses. Selanjutnya, di dalam ini kan baru awalnya aja. Nah, untuk bisa memfungsikan TOS ini, itu kita perlu membuat file baru berupa tos.blade.php. Di mana ya? Oh, ini. Nah, ini tuh scriptnya kita dapatkan dari elok, yaitu tos bootstrap. Nah, ini tuh digunakan untuk menjalankan fungsi yang telah kita masukkan tadi di dalam point controller agar pesannya itu muncul di dalam website. Selanjutnya, kita juga perlu memasukkan di dalam template.blade.php. Mana ya? Nah, di sini, ini tuh kita panggil fungsinya itu melalui include component.tos. Kemudian, kita juga perlu merefresh tabel yang telah kita panggil ini tosnya itu. Nah, itu tuh kita refresh menggunakan PHP Artisan Migrate
agar fungsi ini tuh berjalan gitu. Namun ketika kita refresh, nanti data-data yang ada di dalam the beaver itu akan hilang secara seluruhnya. Namun di dalam tabel poin aja. Kemudian kita juga perlu membuat model polylines di mana kita menuliskan script ini. Ctrl C dulu. PHP artis make model polyline M. Nah, script ini tuh digunakan untuk membuat model dan juga migrasi secara otomatis sehingga kita tidak perlu membuat satu-satu. Kemudian di dalam create polylines tables sini itu kita masukin fungsi agar ketika kita nyimpan polylines itu nanti akan muncul jendela name, description, dan juga geom. Nah, ini tuh description-nya itu di set nullable agar description itu tuh tidak bisa diisi dengan teks kosong gitu. Kita harus mengisi description tersebut. Kemudian ada kita memasukin di dalam polylines ini, itu di dalam sini, protected table polylines. Kemudian di bagian index.php, ini kita masukin fungsi di mana ketika kita memasukkan geometri untuk geometri polyline itu. Kemudian ada show model, nah itu nanti ada modal polyline yang telah kita buat. Selanjutnya, fungsi secara keseluruhan agar create modelnya itu tuh berhasil, itu kita buat di dalam index.php ini. Ini digunakan untuk menyimpan model create point-nya itu. Nih, tabelnya itu, jendelanya itu akan muncul judul berupa create polyline, kemudian name, description, dan juga geometri. Dan di masing-masing kolom ini itu diberi ID yaitu name, kemudian placeholder field point name, kemudian di dalam description itu kita ganti ID-nya yaitu description. Kemudian geometri ini tuh kan kita juga buatnya tuh point, polyline, dan polygon. Nah, agar tidak rancu dalam menginputkan geometri itu, kita beri ID-nya tuh yang berbeda, yang unik, yaitu sesuai dengan fiturnya, yaitu geom polyline. Dan di dalam geom ini tuh tidak bisa diubah, karena ketika kita membuat suatu fitur, nanti akan otomatis muncul di dalam geometri itu, dan hanya bisa di read only, tanpa bisa diedit. Kemudian di dalam polyline controller di sini kita juga menambahkan fungsi kemudian di dalam polyline controller ini kita masukin script di mana ketika kita membuat hasil dari polyline itu nanti akan muncul jendela berupa name geom yaitu validate request dan juga description geom. Nah, itu kita harus isikan berupa name dan juga description. Namun di dalam geom itu kita tidak bisa mengedit sama sekali. Kemudian ketika nanti berhasil itu nanti akan muncul sukses, namun ketika kita gagal akan muncul pesan berupa error. Nah, tidak lupa kita juga menambahkan use app models polylines ini agar nanti di dalam peta itu kita bisa tertampil polylines-nya. Kemudian untuk membuat polygon itu sebenarnya sama, kita buat model polygon dan migrasinya seperti polygon tadi menggunakan PHP Artisan Make Model Polygon. Kemudian kita juga buat tabel poligonnya yaitu PHP Artisan Migrate. Kemudian di dalam polygon.php ini
Kita tambahkan ini protected table polygons. Kemudian kita juga tambahkan, enggak ini jangan. Kemudian di dalam index.php ini secara keseluruhan kita membuat fungsi model create polygon di mana ketika nanti kita save, nanti akan muncul jendela yaitu name, description, dan geom. Ini sebenarnya sama seperti yang polyline, cuman kita tinggal ganti geom.underscore polygonnya aja. Kemudian menambahkan script store polygon agar polygonnya itu tuh bisa tersimpan gitu. Kemudian untuk menjalankan skripnya ini kita bisa menggunakan PHP. Berikut adalah percobaan hasil dari create polygon dan juga polylines. Pertama kita buat polylines terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul ketika sukses polyline created successfully. Kemudian di sini, nah di sini akan muncul line-nya. Kemudian ketika kita buat polygon, sini misalnya. Itu ketika kita klik save, nanti juga akan muncul di sini. Sini kelapa gading. Kita buat ini. Nah, itu akan muncul di sini. Begitu. Sekian penjelasan hasil praktikum PGWeb dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.